Saudara, seorang siswa SMK tewas ditembak polisi di Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa ini langsung menuai banyak perhatian dari masyarakat luas. Alasan korban melakukan tawuran sehingga pelaku Aibda R menembak siswa SMK tak diterima pihak keluarga korban. Benarkah siswa SMK berusia 17 tahun itu melakukan tawuran sehingga harus ditertibkan? Kenapa Aibda R sampai harus melepaskan tembakan hingga memakan korban? Yang pasti, Polda Jawa Tengah menilai penembakan yang dilakukan Aibda R adalah tindakan berlebihan. Kasus polisi tembak siswa SMK dikecam mahasiswa. Para mahasiswa dan pelajar bersatu menggeruduk markas Polda Jawa Tengah 28 November lalu. Mereka melakukan aksi solidaritas atas peristiwa yang menyebabkan tewasnya korban. Secara bergantian, para mahasiswa ini menyampaikan orasi. Masa mendesak Polda Jawa Tengah untuk mengusut kasus polisi yang menembak siswa SMK hingga meninggal dunia. Sehingga dibunuh oleh Pak Polisi. Apabila rakyat terlindung hanya kawan-kawan yang sebelah kiri minta tolong merapat. Beangsa masa itu. Lebar. Kepergian korban meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Mereka tak menyangka korban tewas di tangan oknum polisi. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik, pendiam juga penurut. Adapun korban dimakamkan di TPU Bangun Rejo, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Sragen. Saudara, berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku Aibda R melepaskan tembakan saat korban terlibat tawuran. Saat itu, pelaku Aibda R memberi tembakan peringatan ketika melerai tawuran di Jalan Semongan Raya, Kalipancur. Namun, menurut pelaku, ia mendapat serangan dari kelompok yang terlibat dalam tawuran dan tembakannya mengenai pinggul korban. Alasan ini dinilai janggal oleh pihak keluarga korban. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, saudara, menurut keluarga, korban adalah anak yang baik dan berprestasi. Sulit bagi keluarga percaya kalau korban terlibat tawuran. Dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggulnya. Nah ini juga satu catatan kita ketika dibawa ke rumah sakit, ini yang menolong justru dari kelompok lawannya yang membawa ke rumah sakit dari kelompok Seroja, makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit Karyadi. Untuk membuka terang benderang kasus kematian siswa SMK di SMK yang ditembak oleh oknum polisi, Polrestabes Semarang menggelar prarekonstruksi di 3 lokasi. Keempat tersangka kasus tawuran dari 2 kelompok gangster di Jalan Semongan Raya, Semarang juga dihadirkan. Dalam prarekonstruksi, diperagakan korban berboncengan sepeda motor sebelum akhirnya tewas ditembak Aibda R. Kematian korban tak cuma mengagetkan keluarga, tetapi juga pihak sekolah. Korban yang disebut sebagai pelaku tawuran antar gangster semakin membuat keluarga dan pihak sekolah bertanya-tanya. Meninggalkan kejanggalan, keluarga korban langsung membuat laporan kematian korban ke pihak kepolisian. Pasalnya, korban dikenal sebagai anak yang baik dan berprestasi. Korban juga merupakan anggota Paskibraka. Teman-teman korban juga bingung dan sama sekali tak percaya kalau korban adalah anggota gangster yang terlibat tawuran. Komnas HAM ikut usut penembakan siswa SMK hingga meninggal dunia. Komnas HAM meninjau lokasi kejadian penembakan serta meminta keterangan 14 saksi utama guna mendalami peristiwa dan menggali fakta dari berbagai pihak terkait peristiwa yang sebenarnya. Selain itu,
Pengusutan ini juga sebagai bahan penyelidikan dugaan adanya potensi pelanggaran HAM. Komnas HAM mendesak polisi supaya penegakan hukum dilakukan secara transparan. Melakukan penelaahan terhadap upaya-upaya yang sudah kami lakukan, pemantauan ini. Kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi. Untuk ada potensi, tentu kami harus lihat bukti-buktinya dulu, fakta-faktanya. Nah, itu yang perlu Komnas HAM lakukan. Gitu. Tahap ini kami tinjauan lapangan, kemudian juga permintaan keterangan kepada kepolisian. Atas persetujuan keluarga, polisi melakukan ekshumasi jenazah korban penembakan oleh polisi. Ekshumasi dilakukan di tempat pemakaman umum Bangun Rejo, Sragen, Jawa Tengah, 29 November. Ekshumasi atau penggalian jenazah dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian korban. Proses ekshumasi tak hanya melibatkan penyidik Polda Jawa Tengah, tetapi juga Bidokes Polda Jawa Tengah. Ekshumasi berlangsung selama 3 jam. Polisi berjanji akan transparan dalam menyelidiki kasus kematian korban. Kita harus transparan, ya. Siapa yang berbuat, dan memang kalau itu ada tindakan yang salah, dia harus tanggung jawab. Nah, hari ini kita melaksanakan kegiatan ekshumasi yang dipimpin oleh Pak Kabid Humas, nanti akan menjelaskan bagaimana prosesnya. Prinsipnya kita akan transparan, proses jalan terus sampai di peradilan. Demikian. Dan saudara, pelaku penembakan Aibda R yang merupakan anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang kini sudah dalam pemeriksaan Propam Polda Jawa Tengah. Aibda R akan menjalani proses sidang etik karena diduga menyalahi prosedur penggunaan senjata api atau tindakan berlebihan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Itu sudah dilakukan proses pemeriksaan oleh Propam Polda Jawa Tengah. Yang bersangkutan saat ini dalam penahanan atau penempatan khusus selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Yang bersangkutan tentunya akan menjalani proses sidang yang harus dilakukan karena yang bersangkutan telah melakukan kegiatan atau tindakan excessive action. Kini keluarga berharap kasus kematian pelajar SMK tersebut diusut tuntas, harus transparan. Keluarga korban berharap setelah proses ekshumasi dapat diperoleh kejelasan penyebab kematian korban. Keluarga mengendaki setelah otopsi ini kan ada kejelasan penyebab kematian almarhum. Jelas nanti jelas kami akan meminta kepada penegak hukum untuk mengusut secara tuntas dari awal sampai akhir secara transparan sehingga semua tahu, masyarakat tahu bahwa siapa salah siapa benar. Yang salah kita minta disanksi hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kini semua pihak terutama keluarga menunggu hasil otopsi dapat segera menunjukkan penyebab kematian korban yang sebenarnya. Benarkah terlibat tawuran? Patut kita nantikan. Saudara, menjadi sosok inspiratif dan teladan, Mbah Melan atau Mbah Guru Matematika yang kerap mengajar lewat TikTok mendapat penghargaan anugerah guru hebat saat perayaan Hari Guru. Selengkapnya berita utama segera kembali.